Puji Tuhan, salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada sore hari ini mari kita akan sama-sama membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia lewat suara kita pada sore hari ini. Percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu. Mari kita sembah Tuhan, kita naikkan pujian yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Ku tak membawa
hadapan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ini setiap kami Tuhan, ini kami semua umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami membawakan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Katakan inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami menyembah memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan menguasai kami pada sore hari ini. Kami dilalat oleh Tuhan, kami dijamah oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Iman kami selalu berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kami memiliki Engkau, Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Izinkan kami pada sore hari ini, kami merindukan hadirat Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saatnya kami akan memuliakan Tuhan. Kami akan memuji kebesaran Tuhan. Kami meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Segala kuasa si jahat, kuasa kegelapan yang mengganggu suasana ibadah kami pada sore hari ini, kami bersatu hati, kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan Allah terpancar di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Lawat setiap jemaat-Mu, lawat setiap umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami siap untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan saudaraku, tetap ada semangat. Amin. Ada semangat saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Pada sore hari ini mari kita akan menaikkan pujian yang mengatakan firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Kiriku, kenapa jauh
Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Amin, saudaraku. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarkanlah firman Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kita, di dalam kaki kita, sehingga jalan-jalan kita menjadi terang, saudaraku. Izinkan firman Tuhan menguasai hidup kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu di dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga. percaya bahwa aliran sungai firman Tuhan akan memenuhi dahaga kami pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan saluran berkat firman-Mu kepada kami pada sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, penyertaan yang kudus yang dari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan kepada kami pada sore hari ini
Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya walaupun hari ini kita masih tetap beribadah secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada menyaksikan tayangan ini melalui YouTube, saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa ada buat Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa memelihara Bapak Ibu Saudara. Puji akan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hari-hari ini dunia sedang bergoncang begitu luar biasa. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan yang boleh mencekam setiap orang. Dan bahkan bukan hanya setiap orang percaya pun yang mestinya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa, hari-hari ini juga mungkin mengalami goncangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa pandemik ini berlanjut menjadi krisis ekonomi. Beberapa perusahaan mulai mengurangi karyawan, mulai melakukan perampingan, restrukturisasi manajemen, sehingga banyak kecemasan, dan itu yang melingkupi hari-hari ini bagi dunia. Ya, hari ini firman Tuhan yang saya mau bagikan bagaimana dengan judul Still, bagaimana kita tetap tinggal tenang. Apapun masalah yang ada dalam hari-hari ini, saya yakin dan percaya kita wajib sebagai orang percaya mempercayai pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu. Firman Tuhan terambil di dalam Yesaya 30 ayat 5 dan ayat 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Firman Tuhan jelas di dalam Yesaya 30 ayat 15 yang barusan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita tinggal diam, kita tenang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita tinggal diam, kita menyerahkan kehidupan kita di dalam kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan, maka kekuatan yang baru Tuhan akan berikan buat Bapak Ibu Saudara. Masalahnya, iblis tahu bahwa di dalam tinggal diam, di dalam kita ketika kita cemas, kita khawatir, kita mengalami rasa cemas, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan mendapatkan kekuatan itu. Contoh paling yang bisa kita lihat, kita boleh belajar dari kisah Marta dan Maria, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kisah ini bagaimana Marta dan Maria memilih yang terbaik untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan dengan tenang, tetapi sebaliknya Marta tidak tenang. Marta menyibukkan dirinya dengan berbagai hal. Marta melayani Tuhan, itu baik Bapak Ibu Saudara. Saya berkata bahwa ketika kita menyibukkan diri untuk pekerjaan Tuhan, itu baik. Tetapi ada momen di mana kita harus tinggal diam untuk kita memperoleh kekuatan, dan itu yang diambil Maria. Bagian itu yang diambil Maria. Maria memilih yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kenapa Marta boleh menyibukkan dirinya? Sebenarnya itu bukan timbul dari hatinya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bicara psikologis, kita boleh bisa membaca tindakan Marta didasari bukan karena dari hatinya, tetapi karena dia khawatir, cemas, dia tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dia menyibukkan dirinya, sehingga dia lupa harus duduk diam. Kodratnya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Karena kekhawatirannya itu yang membuat dia melakukan semuanya, padahal yang Tuhan inginkan sekali lagi, dia hanya duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Saya tidak anti dengan yang namanya kesibukan. Apapun kesibukan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, saya yakin dan percaya bahwa itu kesibukan Bapak Ibu Saudara yang memang Bapak Ibu Saudara kerjakan, baik untuk masa depan keluarga. Tetapi yang saya mau garis bawahi adalah pastikan ketika kita melakukan sesuatu itu lahir dari hati kita Bapak Ibu Saudara, bukan karena kekhawatiran kita seperti yang dialami oleh Marta. Marta sekali lagi
Baik, apakah baik seperti mata ketika Tuhan datang melayani Tuhan dengan baik? Itu baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi, jangan karena kecemasan kita melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya menggarisbawahi bukan bahwa kita tidak boleh menyibukkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan ataupun pekerjaan sekuler kita, tetapi ada momen di mana kita harus menenangkan diri Bapak Ibu Saudara. Pernah kita berasa bahwa berdoa, biasanya kalau kita berdoa pasti akan ada timbul ketenangan dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi mungkin ada momen-momen di mana kita semakin berdoa, maka kita semakin panik. Pernah mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara? Jujur, saya pernah mengalami hal itu. Ketika saya mau coba berdoa, menenangkan diri, tutup pintu, saya berdoa di hadapan Tuhan, menyampaikan keluh kesah saya kepada Tuhan. Semakin saya menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, bukan damai sejahtera yang saya terima, tetapi makin panik Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Ya karena saya tahu bahwa saya tidak tenang. Dan ketika tidak tenang, timbul kepanikan dan akhirnya membuat kita cemas, membuat kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Padahal janji Tuhan jelas berkata kepada kita bahwa Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 16 sampai dengan 17, apa yang dikatakan di sana? Kamu berkata, bukan kami naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Bangsa Israel hari-hari itu, kalau kita baca firman Tuhan ini berbicara konteksnya adalah bangsa Israel melakukan banyak hal, tetapi mengandalkan kemampuannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kesibukan apa yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang lakukan. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya juga seperti bangsa Israel mengandalkan kemampuan saya sendiri, mengandalkan kemampuan Bapak Ibu Saudara sendiri tanpa mengikut sertakan Tuhan? Pernahkah kita ada di titik seperti ini Bapak Ibu Saudara? Maka kuncinya adalah percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh cemas, Bapak Ibu Saudara boleh takut, tetapi ketika kuncinya cuma satu kata Bapak Ibu Saudara, percaya. Trust in God. Bagaimana Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan? Berbicara tentang percaya atau trust in God itu beda dengan belief Bapak Ibu Saudara. Saya lebih suka menggunakan frase bahasa Inggris karena saya bisa lebih jelas membedakannya. Trust in God itu adalah bagaimana ketika saya trust dengan satu orang, saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Saya menjadi kepunyaannya. Tetapi kalau hanya belief, saya sekedar percaya Bapak Ibu Saudara. Saya suka yang Tuhan inginkan kita bukan hanya belief, kita trust in God. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada 4 hal bagaimana kita percaya. Ada 4 hal yang harus kita percaya supaya kita menjadi tenang Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama di Mazmur 62 ayat 1 dikatakan di sana, untuk pemimpin biduan menurut Yedum Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal di luar kepala ayat ini, Mazmur 62 ayat 1 ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah ini sudah lahir di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, bagaimana kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan supaya kita tenang. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, Tuhan itu tinggal dekat kita. Kalau namanya tinggal dekat, dia ada di sisi, bukan hanya di sisi kita Bapak Ibu Saudara, tetapi dia tinggal di dalam diri kita. Kita mingle, kita mengalami kesatuan dengan Tuhan. Ya, berarti itu begitu dekat. Yesus jauh, tetapi ketika Yesus dekat, hati kita menjauh. Tuhan
juga tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus tinggal di dalamnya. Maka kecemasan, ketakutan itu akan hilang. Yang kedua, poin yang kedua yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan apa di sana? Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia boleh meninggalkan kita. Ada pepatah dunia yang mengatakan ketika kita punya uang semua akan menjadi saudara. Tetapi ketika kita tidak punya uang, semut pun enggan bersahabat dengan kita. Pernah dengar itu, Bapak Ibu Saudara? Manusia akan cenderung melihat sesuatu ketika mau mengasihi seseorang, mau berteman dengan seseorang. Tetapi Tuhan senantiasa ada buat kita. Ya, Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Ketika kita lahir baru, harusnya kita sudah memberikan kehidupan kita. Saat kita lahir baru, harusnya juga timbul, karena kita percaya ketika kita lahir baru, kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa tunggal hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus sebagai penguasa tunggal hidup kita, maka kita akan memasrahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita pasrahkan hidup kita adalah Allah yang luar biasa. Seharusnya tidak perlu khawatir akan pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita goncang secara ekonomi, tetapi sekali lagi sebagai orang percaya yang tinggal di dalam Tuhan, kita harusnya tidak takut akan hal itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa sulit sekarang ini, yang harus kita lakukan adalah, dan kita pegang adalah jangan cemas, jangan khawatir. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11 dikatakan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat berikutnya, ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seseorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita analoginya sebagai Bapak di dunia saja, kita tahu memberikan yang terbaik bagi anak kita. Adakah di sini yang tidak mengasihi anaknya? Saya yakin dan percaya semua bapak-bapak, semua ibu-ibu pasti mengasihi anaknya dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga, pasti akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Syaratnya apa? Kita minta, Bapak Ibu Saudara. Kita ketuk pintu itu. Datang di hadapan Tuhan. Berbicara tentang meminta, kita berbicara mengetuk, berarti ada tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Yaitu bagaimana kita meminta kepada Tuhan? Tentunya melalui doa, melalui saat-saat teduh kita. Hari-hari ini perbanyak kembali waktu-waktu pribadi Bapak Ibu Saudara dengan Allah. Perbanyak kembali Bapak Ibu Saudara berdiam di kaki Tuhan. Perbanyak kembali firman Tuhan yang Bapak Ibu baca. Maka ketika Bapak Ibu Saudara mendekatkan diri kepada Tuhan melalui saat teduh, melalui waktu pribadi dengan Allah, Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya, firman yang kita baca. Di Lukas 12 ayat 29 sampai dengan 30, apa yang dikatakan di sana? Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara perlukan, apa yang Bapak Saudara butuhkan, Tuhan tahu. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, karena itu hanya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mencemaskan hidup Bapak Ibu Saudara, ada tanda tanya yang besar. Seberapa dekat Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Seberapa intim hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Secara manusiawi orang berkata, wajarlah kalau kita mengalami yang namanya kecemasan. Itu manusiawi, betul. Secara psikologis itu hal yang wajar. Tetapi ketika kecemasan kita menjadi ketakutan, itu yang tidak wajar Bapak Ibu Saudara. Cemas boleh, tetapi takut jangan Bapak Ibu Saudara. Katakan bahwa Bapak tahu apa yang kita perlu. Amin. Ya. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu, kita ingin semua orang tahu. Karena apa? Ya tujuannya dia memberkati kita. Apakah itu tahu? Apakah itu salah? Tidak. Tetapi yang paling penting apa yang kita butuhkan, Bapak sudah mengetahuinya Bapak Ibu Saudara. Ya. Bahkan terbesit aja di pikiran kita, Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Nggak perlu kita katakan, tetapi pernahkah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab doa ketika sesuatu hal yang hanya saya selintas sepikir, tapi tahu-tahu saya mendapatkan itu Bapak Ibu Saudara. Contoh simpelnya adalah ketika satu saat saya pengen makan pizza, ya enak kali ya makan pizza gitu Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian gak lama saya 1 jam kemudian saya ditelepon teman, lagi di mana? Di rumah nggak? Oh iya, lagi di rumah. Oh iya, gue mau mampir dong ke rumah. Oke, ya udah, saya tunggu. Dan Tuhan menjawabnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah dong berdoa untuk pizza Bapak Ibu Saudara. Cuman terpikir saja, saya pengen makan pizza. Tetapi hari itu teman saya membawakan pizza itu buat saya. Amin. Cara Tuhan menjawab kita simple, menjawab doa kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga, percaya bahwa Bapa itu bekerja. Allah kita bukan Allah pengangguran Bapak Ibu Saudara. Allah kita bukan Allah yang tidak bekerja. Sampai hari ini Allah tetap bekerja untuk kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara ingat kisah perkawinan di Kana, di mana kita tahu bahwa saat itu tuan rumah punya problem yang begitu besar. Problemnya Bapak Ibu Saudara tahu apa? Saat itu kekurangan anggur. Kalau di Indonesia, ibaratnya ketika kita pesta, terus makanan kita tidak cukup, itu akan menjadi aib buat yang punya pesta. Demikian juga di bangsa Israel saat itu. Ketika mereka pesta, hidangan utama anggur. Ketika mereka kehabisan anggur dan mereka tidak bisa menyediakan anggur, itu malapetaka atau kemaluan buat satu hal yang memalukan buat bangsa Israel. Dan saat itu di pesta Kana itu kekurangan anggur Bapak Ibu Saudara. Dan di saat itu Ibu Yesus ada. Yesus ada di sana. Apa yang dikatakan Ibu Yesus? Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dia berkata bahwa tuan rumah kekurangan anggur, lakukan sesuatu. Ibu Yesus berkata begitu. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 5, apa yang dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Berikutnya, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Satu hal yang konyol sih menurut saya ketika Yesus didatangin oleh ibunya, kemudian dia berkata agak kasar, mau apakah engkau Ibu daripadaku? Waktuku belum tiba. Jika itu terjadi kepada keadaan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara datang kepada anak Bapak Ibu Saudara menceritakan kebutuhan Bapak Ibu Saudara, kemudian anak saudara berkata,
Mau apakah ibu? Waktuku belum tiba. Menyakitkan, betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekali lagi bahwa karunia Tuhan akan selalu manis Bapak Ibu Saudara. Ibu Yesus tahu bahwa karunia Tuhan belum tiba, tetapi ada effort, ada usaha yang harus dilakukan. Maka Ibu Yesus berkata, lakukanlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka pelayan-pelayan semua melakukan apa yang dikatakan Yesus. Dan kita tahu endingnya apa Bapak Ibu Saudara? Mujizat terjadi. Di situ Yesus mengubah air menjadi anggur Bapak Ibu Saudara. Ibu Yesus tenang, nggak panik. Padahal ada satu momen perkataan Yesus yang harusnya membuat dia panik. Bagaimana seorang ibu tidak dianggap dan dia menganggap bahwa Yesus menganggap bahwa dia lebih berkuasa. Harusnya ibu Yesus panik, marah, kecewa. Tetapi respon yang terbaik yang Maria tunjukkan sebagai ibu Yesus, dia tenang, dia tidak marah, dia tidak emosi, dia tetap tenang. Endingnya kita tahu di dalam ketenangan itu semuanya baik. Amin. Yang keempat, percaya Tuhan memimpin. Di Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat berikutnya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu Bapak Ibu Saudara tahu, kuk itu adalah biasa yang dipasangkan atau kita lebih kenalnya mungkin dengan tali kekang. Bapak Ibu Saudara, tali kekang itu dipasangkan kepada hewan piaraan ketika hewan piaraan itu akan kita bawa untuk membawa beban atau kita naikin, kemudian itu menjadi kemudi kita. Ya, apakah dengan kuk itu Bapak Ibu Saudara tahu ketika di dalam kuk itu ada duri yang dipasangkan. Jadi ketika hewan mau tidak mengikuti perintah dari si penunggang, maka kuk itu akan digerakkan dan itu akan ada duri ataupun semacam yang tajam yang akan mengenai badan si hewan, lembu kah, kuda kah, itu sehingga akhirnya si hewan itu merasa bahwa oh iya, ada rasa yang sakit. Jadi berbicara tentang kuk itu selalu akan jadi beban. Berbicara tentang kuk adalah berbicara tentang sesuatu yang tidak enak. Itu kuk yang pada umumnya. Tetapi Yesus berkata di dalam firman Tuhan, kuk yang kupasang itu ringan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengikut Tuhan, maka Tuhan memasangkan kuk itu kepada kita. Kita pikul kuk itu. Ya, kita percaya bahwa Yesus menanggung setiap perkara sehingga kita ringan. Ketika kita memilih untuk satu kuk dengan Tuhan, berarti kita percaya bahwa kita satu kuk dengan Yesus. Ketika kita satu kuk dengan Yesus, harusnya beban itu kita tanggung sendiri. Tetapi ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, maka kuk itu akan membagi beban kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi ketika kita mungkin merasa nggak nyaman dengan kuk itu, tetapi di satu sisi ada sisi positif di mana kuk itu dipasang dan kuk itu akan membagi beban kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah membagi beban kita dengan Tuhan, maka yang ada adalah sukacita, Bapak Ibu Saudara. Beban boleh ada, tetapi kita percaya dan yakin bahwa Yesus juga memikul beban kita. Yesus tahu beban kita dan Yesus akan bertindak untuk beban kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita nggak usah khawatir dengan apa yang ada. Hari-hari ini sekali lagi goncangan dunia begitu kencang, goncangan dunia begitu luar biasa. Badai topan hari-hari ini mungkin besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi sekali lagi, kalau kita ada di kapal Tuhan, kita ada di dalam kemudinya Tuhan, tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita khawatir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa sebagai penutup.
Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap tinggal diam di dalam Tuhan. Apapun masalah kami hari-hari ini, apapun pergumulan kami hari ini, kami tahu kepanikan tidak akan pernah memberikan satu jalan keluar sedetik pun. Ketika kami khawatir, ketika kami cemas, maka yang ada tindakan kami akan semakin sembrono, tindakan kami akan semakin merusak, sehingga damai sejahtera itu tidak turun atas hidup kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap tinggal diam di dalam setiap masalah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika tinggal diam, firman-Mu berkata, di sanalah kekuatan kami, di sanalah kekuatan kami diperbarui, seperti Raja Wali yang membutuhkan waktu di mana dia mengganti bulu-bulunya dan dia tidak bisa terbang, mungkin dia merasa tidak nyaman, dan ketika itu dia tetap memilih tinggal diam. Beberapa bulan kemudian, bulu-bulu itu mulai tumbuh dan mulai bertambah lebat, sehingga dia boleh merasakan, Raja Wali itu boleh merasakan bahwa kekuatannya lebih lagi dibandingkan sebelumnya. Demikian juga dengan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada momen di mana Tuhan ingin kita berdiam, Tuhan ingin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ada momen di mana Tuhan mau berbicara kepada kita, dan satu-satunya cara adalah kita duduk diam di bawah kakinya seperti Maria memilih yang terbaik. Dan firman Tuhan di awal saya menyinggung tentang Maria dan Marta. Apakah bagus seperti Marta? Bagus kita melayani Tuhan, tetapi ada momen di mana juga kita bukan hanya melayani Tuhan, kita sibuk dengan kesibukan kita, baik kesibukan pelayanan maupun kesibukan sekuler kita. Tetapi ada momen di mana Tuhan mau berbicara kepada kita seperti Maria, dan Maria itu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hari-hari ini biarkan Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Perbanyak duduk diam di bawah kakinya Tuhan, dan biarkan dia berbicara kepada Bapak Ibu Saudara. Rencananya tidak ada yang akan disembunyikan bagi kita. Ketika kita mau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membeberkan rancangannya buat kita. Dan saya yakin dan percaya rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, itu yang menjadi keinginan Tuhan buat kita semua. Bapak, hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan, jika ada hari-hari ini jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, mengalami goncangan secara psikis, kami hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah roh penghiburan, roh sukacita boleh turun atas umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu boleh tetap teguh, umat-Mu tetap kokoh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah Roh Kudus terus memimpin dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh berkata satu saat, kami adalah umat yang diberkati Tuhan, karena Tuhan menyertai kami sampai pada kesudahannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kecemasan kami mau letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan yang akan bekerja buat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Setiap umat Tuhan yang diberkati firman Tuhan, sama-sama bersama dengan saya katakan amin. Puji akan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya bahwa semua kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Saatnya kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya minta kalian yang bertugas untuk mengadakan kantor persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan khusus, persembahan perpuluhan, nanti lewat WA Group akan di-share rekening gereja kita, Gereja Sidang Jemadalan. Nanti Bapak Ibu akan mau transfer lewat rekening tersebut. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang memberkati kami untuk memberikan kami ketenangan dalam keadaan apapun, goncangan apapun, persoalan apapun. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan pada sore
urapi dan berkati hamba-Mu yang menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau kuduskan setiap tangan-tangan kami. Biarlah apa yang kami berikan pada sore hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap memberikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa syafaat menutup ibadah kita pada kesempatan sore menjelang malam ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Kami percaya di dalamnya Tuhan hadir dan melawat setiap kami, melawati setiap kami dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di gereja ini, baik jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini melalui YouTube channel di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapak, membawa sebelum kami berpisah, kami bawa bangsa negara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak terus memegang kendali atas bangsa ini, dan terus Engkau ada atas bangsa ini Tuhan. Mampukan pemerintah kami untuk bekerja secara khusus menghadapi pandemi yang sedang terjadi di negara ini Tuhan. Tuhan tolong mampukan para tim garda depan terus menopang mereka, berikan kekuatan, berikan tenaga ekstra atas mereka Tuhan. Karena kami tahu ketika posisi garda depan ini sudah tidak berdaya Tuhan, bangsa ini pun tidak akan pernah berdaya untuk menghadapi pandemi ini. Karena kuasai terus pemerintahan kami, pemerintahan Bapak Jokowi serta wakil seluruh staf menteri yang ada. Mereka biar bekerja sama, bersatu hati, bersinergi untuk menghadapi pandemi ini. Secara khusus juga kami bawa ekonomi kami di tengah badai pandemi yang sedang terjadi Tuhan. Bapak tolong biar kiranya ekonomi kami, ekonomi bangsa ini kembali dalam posisi stabil Tuhan. Tidak mengurangi sedikit pun Tuhan. Engkau yang ada bagi bangsa ini dan Engkau yang akan mengendalikan semuanya Tuhan. Terima kasih, kami butuh campur tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami doakan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sedang menyaksikan program siaran ini Tuhan. Kiranya ketika mereka sedang ada dalam keadaan sakit, mari Tuhan jamah. Dari tempat ini kami berdoa, menjamah dan sembuhkan mereka. Semua yang ada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan mereka. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak akan pernah lepas dari mereka Tuhan. Berkat-Mu atas jemaat-Mu satu persatu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Allah memberkati mereka sekalian. Bapa, Engkau juga mengendalikan setiap rumah tangga yang ada di tengah pandemi COVID ini Tuhan. Ketika ada dalam goncangan ekonomi, Tuhan mari pondasi yang sudah mulai goyang, Tuhan kuatkan kembali. Terima kasih Bapak. Kami doakan Tangerang, kota di mana kami ada. Engkau juga memegang kendali atas kota kami. Menjaga dan pengawalannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Saudara, sebelum kita berpisah, saya ingin mengumumkan satu dua hal saudara. Yang pertama, masalah ibadah kita
hari Rabu doa korporat tetap akan diadakan via Zoom live meeting, saudara. Kita tetap beribadah doa, mensatukan hati kita melalui Zoom. Kita tetap satu hati, saudara. Jangan lupa hari Rabu ini tetap ada jam 7 malam. Mari siapkan hati kita bersatu berdoa bagi negara ini, bagi siapapun yang ada dalam keadaan lemah, keadaan yang tidak berdaya, apapun saudara, ada keluh kesah apapun yang perlu kita doakan, mari kita doakan sama-sama. Dan mungkin dari Pak Gembala ada pengumuman lain, kita baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit revisi saja, bukan revisi lah ya, mempertegas saja ya tentang pengumuman yang sebelumnya, bahwa rencananya sedianya kita akan adakan ibadah hari ini, yaitu ibadah di tempat ibadah begitu ya. Hanya saja mengingat karena perubahan keputusan pemerintah tentang PSBB masih diperpanjang hingga tanggal 28 ya untuk Kota Tangerang. Sedang kita sudah memutuskan bahwa kita ikut keputusan pemerintah dalam pengertian di mana jika status itu belum berubah menjadi status yang new normal, maka kita tetap ikut peraturan itu. Kendati kita bisa sebenarnya mengadakan ibadah di hari Minggu di tempat kita, di tempat ibadah ini. Tentang kesiapannya sebenarnya sudah, tetapi kita hanya tunggu saja karena beberapa yang lain juga tanya saya, termasuk Pak Noci menanyakan sudah mulaikah, saya ikut Bapak saja, begitulah tegasnya. Jadi berdasarkan hal itu, menyikapi masa pandemi COVID-19, kita GSJ CFM melangsungkan ibadah di rumah ibadah setelah keputusan new normal diberlakukan di Provinsi Banten, di Tangerang, begitu ya. Jadi kalaupun kemarin kita sudah sampaikan bahwa kemungkinan minggu ini, maka kita undur kembali, tetap mengacu kepada pemberlakuan yang berlaku dalam peralihan masa PSBB ke arah new normal. Gereja Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari bersih-bersih, persiapan sebelumnya dengan disinfektannya beberapa hari sebelum kita ibadah, lalu tata ruang dan persiapan air untuk cuci tangan dan sabun serta hand sanitizer, masker serta penutup wajah itu ya, dan face ya. Kita sudah siapkan semua itu. Terima kasih buat Anita sudah berikan itu satu ini untuk kita. Tapi itu bukan berarti nggak berlaku ke depan, bisa kita gunakan juga, semua sudah disiapkan. Bahkan alat itu gun untuk periksa suhu termogan itu juga kita sudah siapkan, tinggal tunggu waktunya saja. Jadi sekali lagi informasi ini adalah kita akan tunggu sampai normal diberlakukan di pemerintah kita. Harap tetap sabar, tetap kita ibadah lewat online, lewat Zoom atau lewat ibadah via YouTube ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup dalam doa. Saya rindu untuk kita bisa angkat tangan sebagai langkah profetik dan Tuhan akan turun tangan memberkati engkau. Pastikan bahwa engkau diberkati Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita sekarang dan Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita oleh kudusnya, yang percaya katakan amin. Baik, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang, bahkan Rabu kita akan meeting Zoom. Tuhan Yesus berkati, tetap setia terus sampai terus. Amin.